bangun tenang, Ibu akan absen. Anton Gagalina, mana Anton? Terus Ardi yang tidak hadir hari ini kenapa? Sakit? Iya, Bu. Ya, semoga pertemuan berikutnya sudah bisa mengikuti pembelajaran pada saat ini. Ya, baik. Mengawali pembelajaran kita, mari kita. Sudah ada yang dapat? Mazmur 36 ayat 7. Satu orang baca Mazmur 36 ayat 7. Mazmur 36 ayat 7. Mazmur 36 ayat 7, baca. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung anak. Hukummu bagaimana samudra raya yang hemat. Manusia yang hemat diselamatkan yang tujuan. Lihat. Ibu ulangi lagi. Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Jadi itu landasan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, bahwa betapa luar biasanya Allah, betapa Allah begitu mengasihi alam semesta ini dan seluruh isinya, di mana Allah dalam semestanya itu dia berjalan sendiri, tetapi Allah terus berkarya menjaga, melindungi, bahkan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh seluruh ciptaan Allah. Nah, hal ini yang perlu kita buka di halaman 41. Itu bagaimana manusia diminta untuk dapat menjaga dan melestarikan alam, ya. Seperti lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, toh? Betapa kita tidak bersyukur. Bagaimana kita tidak bersyukur akan apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan? Dia memenuhi setiap kebutuhan seluruh ciptaannya. Nah, oleh sebab itu pada pembelajaran sekarang ini kita akan bersama-sama, ya, belajar bagaimana kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum itu mari kita memperhatikan secara bersama-sama yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita, indikator dan tujuan pembelajaran kita. Kalau kita melihat dari kompetensi inti, tentunya kita diharapkan supaya kita dapat menghargai dan menghayati akan ajaran agama yang kita anut, ya. Kita harus sungguh-sungguh menghayati dengan tulus dan ikhlas. Nah, adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada saat ini, ya, kita diminta untuk memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia di dalam memelihara alam semesta ini. Kemudian kompetensi yang kedua, kita menunjukkan sikap, ya. Kita diminta menunjukkan sikap yang benar di dalam memelihara alam, ya, di dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Kan ada juga sikap yang tidak benar, toh, dalam memelihara alam. Tetapi kita ditegaskan untuk kita dapat menunjukkan contoh sikap yang benar di dalam kita memelihara alam dan lingkungan hidup. Nah, adapun indikator yang kita ingin capai dalam pembelajaran ini, yang pertama, menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam. Yang kedua, mengolah alam ciptaan ini dengan sebaik mungkin. Kemudian,
setelah kita mengolah, kita diminta ya membuat ya rencana aksi di dalam kita memelihara alam. Bukan saja kita hanya berbicara tentang bagaimana kita mengolah, tetapi ada bukti nyata ya, bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan untuk betul-betul kita menjaga dan memelihara alam. Dan yang terakhir yang kita ingin capai dalam indikator pembelajaran kita, Ibu minta kalian nanti dalam tugas membuat suatu puisi. Puisi itu tidak perlu kita berpikiran terlalu jauh tentang apa yang kita ingin tuliskan tentang keindahan alam ini, tetapi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Mari kita sama-sama membahas sedikit materi tentang menjaga dan melestarikan alam. Nah, kalau kita mendengar istilah menjaga dan melestarikan alam, tentunya ini adalah hal yang tidak mudah, hal yang juga sulit, tapi hal yang juga bisa mudah untuk kita lakukan. Nah, kalau kita lihat mengenai perspektif tentang iman Kristen, bahwa berbicara tentang menjaga dan melestarikan alam semesta ini sangat menarik. Karena apa? Kenapa dikatakan menarik? Karena itu tidak terlepas dari ide tentang penciptaan, tentang pemeliharaan. Ya, kalau kita tidak mau menerima tugas dan tanggung jawab ini di dalam kita memelihara alam ini lewat bukti kita ada di lingkungan kita, maka lingkungan kita akan menjadi rusak. Siapa yang rugi kalau lingkungan sudah menjadi rusak? Tentunya kita sendiri, kan? Kita sendiri yang akan mengalami hal tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam pemerintahan ini juga, di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup, kemudian ya disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 di situ ya dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ya, suatu kesatuan ruang dan semua yang ada di dalamnya, semua benda ya, keadaan makhluk hidup semesta ini. Itu bukti dari ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, secara umum kalau kita lihat arti dan penting alam bagi manusia, ya, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di zaman masyarakat tradisional. Ya, arti pentingnya alam bagi kehidupan manusia di zaman tradisional itu ada 3. Yang pertama, ya, mengenai hutan pada masyarakat tradisional, ya, hutan yang boleh digarap, ya. Jadi dalam menjaga dan melestarikan kadarnya seperti kebun kita, toh, kita tanam, kita garap tiap tahun untuk kita dapat. Kalau kita secara bebas saja, maka hutan ini akan menjadi rusak atau menjadi hancur. Oleh sebab itu kita melihat contoh dari kehidupan masyarakat tradisional bagus juga dalam hutan, ya. Kita lihat lingkungannya kita menjadi apa? Menjadi rusak atau kekeringan terjadi di mana-mana. Kesengsaraan manusia akan terjadi karena tidak indah lagi lingkungan kita, karena tidak dijaga. Nah, oleh sebab itu supaya hal ini tidak semakin menghancurkan kehidupan manusia, kita harus memiliki upaya-upaya. Jangan kita banyak mempergunakan plastik karena itu susah untuk dia cepat hancur. Kemudian mengurangi penggunaan pestisida yang dapat merusak kesuburan tanah. Nah, yang ke-7, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini sudah yang dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi. Nah, sekarang sampai pada tugas kita sebagai remaja Kristen. Apa saja tugas kita sebagai remaja Kristen? Sebagai respon dari kita juga kita
informasi yang kalian lihat di gambar itu, Ibu ingin minta kalian ya, sepulang dari sekolah, setelah selesai pembelajaran ini, kalian mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang ada di sekeliling kalian. Itu kan hanya gambar, tetapi ketika kalian ada di rumah, tentu pemandangan yang lebih indah itu banyak sekali, toh? Yang ada di sekitar rumah kita, apa saja yang kalian menjadikan suatu informasi sebagai apa? Sebagai informasi lingkungan apa? Lingkungannya kita, ya. Lingkungannya kita, ya. Alam yang indah itu seperti apa? Jadi kalian kumpulkan sebanyak mungkin apa saja yang kalian lihat situ, dan kalian, Ibu minta mengumpulkan atau menggunting informasi-informasi yang ada di koran atau di majalah, di mana saja yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Nanti kalian akan gunting, kemudian masing-masing akan membuat clippingnya. Tahu toh clipping toh? Nah, di situ setelah kalian sudah menempelkan pada buku clipping, nanti kalian tolong menyertakan informasi di bawahnya, ya. Jangan hanya taruh gambar terus kasih tinggal saja. Ibu minta kalian harus ya komunikasikan tentang apa itu tentang apa itu, misalnya pemandangan, tentang alam yang indah. Di situ kalian harus menjelaskan sedikit informasi tentang pemandangan yang kalian buat di dalam clipping. Nah, setelah itu nanti kalian akan masuk di kelompok yang memelihara alam. Kenapa kita harus memelihara alam? Karena alam ini adalah rumah kita, tempat tinggal kita, ya. Kita harus menjaga. Allah sudah menciptakan, Allah sudah menyediakan. Tugas manusia adalah menjaga dan melestarikan. Bukan kita malah yang memiliki niat, memiliki hati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Nah, baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ibu berdoa ya, kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan pulang. Tuhan, pembelajaran hari ini sampai di sini. Tetapi informasi yang Tuhan boleh bagikan akan terus berlanjut dari hari ini seterusnya. Tuhan tolong anak-anak kami agar mereka memiliki semangat motivasi yang besar di dalam mereka menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk